punya penghasilan cuma sekian. Ma, aku cuma punya penghasilan sekian. Gimana nih ma, kebutuhan kamu segini. Kita negosiasi. Nah itu lebih baik ya. Jadi nggak ngerasa ada yang merasa dicurangi atau ngerasa dipelitin. Ini macam-macam lah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Kita coba baca lagi pertanyaan yang masuk di sosial media Islam itu Indah. Dari Instagram @store_Jilina. Wah. Jilina, benar ya. Bismillah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa hukumnya apabila seorang suami menafkahi hanya berupa pangan, makan aja, tapi tidak memenuhi kebutuhan istri, misalnya buat beli baju dan lain-lain. Dan tidak pernah memberikan uang tiap bulan. Semuanya suami yang ngatur. Apa hukumnya juga tidak menafkahi batin selama 2 tahun? Syukron Pak Ustadz, jazakallah khairan kasiran. Ini 2 tahun udah gak dikasih batin juga, gimana ceritanya Ustadz nih? Mohon izin Ustadz penjelasannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kita semua terima kasih banyak yang lagi curhat terus membawa masalahnya ke Islam Tindak dan jadi pembelajaran buat kita untuk tidak melakukan hal yang sama dan bisa mencarikan solusi buat kita semua. Mohon izin saya katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pelindung bertanggung jawab atas wanita karena Allah memberikan kelebihan atasnya. Nah dalam hal ini kasus yang ini kalau berbicara tentang hukum menjadi kewajiban bagi suami kepada istrinya untuk apa? Memberikan nafkah. Tadi sudah dijelaskan Ustaz Sam tadi, makasih banyak, bagus. Nafkah itu pasti akan keluar. Tapi dalam hal ini sosok laki-laki kalau sudah jadi suami 3 kewajibannya. Selain menafkahi, melindungi. Selain melindungi, mendidik. Nah, kalau mungkin ada yang berkata tadi tidak memberikan nafkah kepada istrinya karena takutnya boros, bisa jadi karena hal mendidik, karena bisa jadi lagi nabung. Kalau istrinya mungkin tidak tahu nabung. Tapi dalam hal ini, kalau sebagaimana tadi kasus tidak memberikan, kan nafkah itu kan ada 2, lahir dan batin. Lahir, batin. 2, 3, lahir, batin. Lahir batinnya. Nah hak seorang istri ini kalau saya mengucapkan terima kasih kepada kantor urusan agama. Ada namanya pembinaan sebelum berumah tangga. Bahkan dikasih ijazah penataran dulu. Ini bagus. Kenapa? Karena kadangkala angka perceraian itu lebih banyak. Makanya dengan mudahnya mempermainkan. Jadi memang harus dididik dulu. Jangan dibina. Kalau ada namanya nasihat pernikahan. Loko kemak guru dulu, loko pergi belajar untuk mendapatkan pembelajaran rumah tangga. Kenapa suami tidak memberi nafkah? Tunggu dulu, jangan berburu sangka tabayun dulu. Jangan sampai dia tidak memberi nafkah batinnya, maaf. Ini karena off the record, karena ini kan sesuatu yang tidak enak disebutin. Kalau nafkah ini suapan makanan itu bagus. Paling berkah itu kalau menyuapin istri, paling bagus. Makanya budaya Jawa kalau nikah di suap-suapan itu sebenarnya bagus. Karena kenapa sebenarnya rezeki yang terbaik adalah ketika seorang suami menyuapin istri. Nah dalam hal ini tunggu dulu, tetap bertabayun baik sangka. Kira-kira suamiku tidak kasih nafkah batin, mungkin dia lagi sakit. Jangan sampai sakitnya menular pada dia. Itu yang terjadi pada almarhumah dulu. Almarhumah ibaratnya, maaf ya kak, karena saya lagi sakit, takutnya kakak nular. Tidak apa-apa, kita sama-sama. Ya, kalau saya sakit, nanti kakak sakit, gimana? Saya bilang, tidak ada masalah, suami istri harus berbagi. Betul. Apalagi kalau sakit, kadang-kadang jadi harusnya sikapi dulu. Berarti kita harus mengenal lebih dekat lagi pasangan hidup kita. Jangan sampai kadang-kala pasangan kita tidak memberikan nafkah batin disebabkan takutnya menular, ada sesuatu. Nah, makanya harus ada keterbukaan. Ya ini kadang-kadang masalahnya kan kayak gini-gini tabu buat suami istri saling ngomong. Sebenarnya justru yang terbaik adalah bicara komunikasi apapun ya. Apapun sampai masalah terkecil pun yang sensitif kan udah suami istri. Bisa diceritakan berdua, jangan gengsi. Kadang-kala suami tidak mau bicara sama istri karena istrinya bocor. Ember mulutnya, Ya, itu takutnya nanti ngomong sama temennya dan lain-lain. Jadi sebagai malu, istri juga harus ada introspeksi diri. Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ini Masya Allah. Jadi pakaian menutupi aib suami pasangan. Jadi sebaiknya ada apa sih kak? Aku tidak akan beberkan, cuma sampai tetangga aja sama aja. Iya sama aja. Jazakallah khairan kasiran, makasih banyak Ustadz Maulana. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Masih ada segmen ensiklopedia yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Nah yang kedua ini kira-kira membahas tentang apa ya? Nanti juga kita akan ada doa bersama nih ya. Agar kehidupan kita selalu diberikan kemudahan, rezeki yang melimpah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dijauhkan dari
segala macam bahaya. Dan yang paling indah adalah dimatikan secara husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.